Teddy Minahasa berkelit dalam dalil pidana. Kuasa hukum surat dakwaan dari JPU salah. Jadi contoh tadi, ini jaksanya ketawa terus nih. Tadi Anda mengatakan seluruh chattingan yang di screenshot, ya bahkan jarinya penyidik kelihatan. Mana ini contohnya nih? Ini contohnya nih, mungkin saya kira nggak usah saya tunjukkan untuk menghemat waktu. Ini ada contohnya nih. Ini ada jari-jari penyidiknya nih, ya. Kalau sudah ada kelihatan jarinya seperti ini, ya, ini udah pasti bukan forensik kan? Pasti bukan. Oke. Menurut Anda, kalau di screenshot seperti ini dengan jari kelihatan, menurut Anda inilah bukti elektronik yang tidak sah? Tidak sah, itu confirm. Karena yang mau ditampilkan atau mau dijadikan alat bukti adalah percakapan ataupun informasi elektronik. Sesuai di Undang-Undang ITE, itu adalah barang bukti elektronik. Barang bukti elektronik prosesnya bukan seperti itu, Bang, Pak Penasihat Hukum. Ya, ini kan berarti kalau kita ungkap semuanya, berarti ada orang lain yang seharusnya menguasai barang bukti, alias mungkin anak buahnya ya. Bukan barang bukti, barang sitaan. Apakah sudah disita lalu bisa pindah tangan ke Pak TM, atau sebelum disita dipisahkan dulu ke Pak TM, gitu ya. Nah, itu kan harus dikupas supaya lebih jelas bagaimana alur sehingga barang bukti ini bisa ada di tangan Pak TM. Ya, jangan-jangan sejak awal tidak masuk di data di dokumentasi pada saat kejahatan itu dibongkar. Mengenai perintah penyisihan, kata-kata fakta itu hanya contoh soal, karena kita semua sama-sama belum pernah membuktikan bahwa penyisihan itu ada, jadi sifatnya hanya contoh soal. Tetapi tadi dari JPU langsung memetik itu sebagai satu kesimpulan. Mohon ini menjadi perhatian Majelis Hakim yang mulia. Berdasarkan bukti chatting screenshot bukan forensik adalah tidak sah, dan akibatnya surat dakwaan batal demi hukum. Sudah 5 alasan. Dan alasan paling terakhir adalah bahwa pada tanggal dari bukti hasil forensik tanggal 24 September 2022 Teddy Minahasa sudah perintahkan musnahkan dan tarik narkoba dan disetujui oleh Kapolres. Tapi 3 minggu kemudian dijual oleh Kapolres. Tidak ada bukti bahwa Teddy Minahasa merubah perintahnya dari musnahkan menjadi tidak musnahkan. Menurut ahli, karena sudah ada perintah musnahkan, maka orang yang memerintahkan musnahkan, yaitu Teddy Minahasa, tidak bisa lagi diminta pertanggungjawaban pidana. Nah, kami berharap ya dengan kejadian ini kita mohon betul Pak Kapolri usut tuntas. Pak Kapolri sudah tidak lagi bisa bicara dengan kata-kata, tapi harus membuktikan dengan perbuatan. Saya belum melihat perbuatan konkret yang dihadirkan oleh seorang Kapolri pada saat hanya mem-PT-DH dan melakukan ini sebagai suatu perbuatan pidana yang diserahkan kepada Polda Metro untuk melakukan pengembangan. Melalui kuasa hukumnya, terdakwa penyalahgunaan dan peredaran narkoba Teddy Minahasa berkelit dalam dalil pidana yang menyeretnya. Teddy berlindung dalam sangkaan pasal penguasaan barang bukti narkoba yang disinyalir cacat dakwaan. Bagaimana sebenarnya penerapan yang dikemukakan saksi ahli? Dari berjalannya sidang lanjutan dengan terdakwa Irjen Teddy Minahasa, kali ini kuasa hukum Teddy menguliti dakwaan jaksa penuntut umum yang disematkan terhadap kliennya kepada ahli hukum pidana yang dihadirkan jaksa penuntut umum FAA Jani Zulfa. Diketahui sebelumnya Teddy Minahasa didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan pasal 114 ayat 2 subsidiar, pasal 112 ayat 2 jungto, pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Menurut kuasa hukum Teddy Minahasa, terkhusus pada pasal tersebut dinilai tidak tepat, yang dimana hal tersebut khususnya melihat dari posisi kliennya yang menjabat sebagai anggota kepolisian. Kuasa hukum Teddy Minahasa begitu menyoroti terkait pasal yang didakwakan kepada kliennya, yang dimana kuasa hukum Teddy Minahasa melihat adanya indikasi surat dakwaan batal demi hukum. Dari kasus ini diketahui adanya perintah dari atasan ke bawahan, yang dijelaskan adanya permufakatan jahat dalam terdapat terjadi yang dimana dalam kasus ini ialah penyebaran narkotika. Dari kasus ini diketahui adanya perintah dari atasan ke bawahan, yang dijelaskan adanya permufakatan jahat dapat terjadi yang dimana dalam kasus ini ialah penyebaran narkotika.